Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Albert Christie di Ngode, ngobrol dengan Lokapom di Kabupaten Banyumas. Di mana pada podcast kali ini kita akan ngobrol tentang isu-isu yang beredar di masyarakat yang hot terkait obat dan makanan. Nah, untuk hari ini kita kedatangan bintang tamu yang super sekali ya dengan Bu Elok, Elok Atikoh ya. Ya, Ya, beliau merupakan seorang apoteker yang bertugas di Lokapom di Kabupaten Banyumas di bagian sertifikasi ya. betul. Nah, di bagian sertifikasi. Sehat, Belok, Alhamdulillah, sehat terima ya. kasih Ya, Mas Albert. kegiatan akhir-akhir ini gimana? Ya, seperti biasa ya padat. Padat ya. Iya, Iya, ya kita selalu padat ya untuk melakukan pengawasan, juga melayani registrasi, juga pokoknya melindungi masyarakat ya dari obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan. Nah, hari ini kita akan bahas tentang registrasi obat tradisional ya, oke. Welok ya, sesuai dengan tupoksinya. Nah, belakangan kan kita tahu ya, sekarang ini obat bahan alam atau obat herbal, sebutannya apa ya yang pas ya? Mungkin di acara kita hari ini disebut aja obat bahan alam mungkin apa gitu ya? Obat bahan alam, oke ya, Boleh. obat bahan alam ya. Nah, obat bahan alam ini kan sekarang apalagi sejak COVID kan tinggi sekali ya demand ya sekarang ya. Mm, Nah, sekarang tuh banyak banget masyarakat yang pingin bisa nih ya membuat dan mendaftarkan ya gitu ya. mm, mm. Nah, banyak nih pertanyaan masuk ke kita bahwa saya mau bikin produk ini bisa nggak ya? Nah, kita akan ngobrol ini hari ini ya, kayak gitu ya. Jadi, Oke. nah kalau obat bahan alam itu sendiri sebenarnya definisinya seperti apa ya obat bahan alam? Obat bahan alam itu intinya adalah dia adalah suatu obat yang Mm, diperoleh dari bahan-bahan yang alami, baik mm, itu tumbuhan ataupun hewan, tapi yang sifatnya bukan tumbuhan yang dilarang, bukan hewan yang dilarang atau hewan langka. Kemudian dia memiliki efek atau khasiat untuk membantu meningkatkan kesehatan, membantu mengurangi gejala penyakit dan lain sebagainya gitu. Oh gitu ya. Jadi memang bahan dasarnya memang harus dari alam. Oh ya, harus dari alam, tidak bisa kalau misalnya kita membuat bahan kimia sintetik itu nggak bisa berarti ya? Berarti itu bukan obat bahan alam. Bukan obat bahan alam. Betul, Oh betul. iya, kategori lagi gitu ya. Betul, Nah, betul. kalau tadi itu kan definisinya kan membantu ya. Hmm, Nah, kalau seandainya saya mau bikin kan secara turun-temurun misal ada obat yang bisa menurunkan apa tekanan darah, iya. kolesterol, terus saya mau bikin ini obat tradisionalnya nih, obat bahan alamnya nih buat turunkan kolesterol itu bisa nggak sih sebenarnya? Bisa, tapi kalau misalnya kita melihat obat bahan alam itu kan sifat kerjanya dia akan perlahan-lahan, Mm-mm. kemudian mungkin memberikan hasilnya itu ketika sudah pemakaian kesekian. Ya, Jadi mungkin memang kita menyampaikannya adalah dia membantu oh, menurunkan kolesterol, membantu menurunkan tekanan darah tinggi, oh ya, membantu meningkatkan imunitas tubuh dan lain oke. sebagainya gitu. Karena kalau misalnya tidak dibilang membantu, nanti masyarakat habis minum satu pil, dia maunya langsung ada efeknya gitu kan, Oh itu gitu beda ya, ya. Ya, ya, kalau seperti itu mungkin jatuhnya adalah obat oh ya, kimia, ya, ya. seperti itu. Berarti memang efek yang diharapkan itu tidak instan ya, tapi memang Betul, perlahan-lahan. betul. Oh, kalau langsung mungkin itu obat masuknya ya. Iya betul, Ah, obat dari dokter. Nah itu mungkin langsung ya ya gitu. oke. Jadi penonton ngode itu definisinya ya. Jadi sekarang kalau obat bahan alam itu membantu ya. Jadi memang efeknya itu berangsur-angsur ya. Jadi hati-hati kalau misalnya ada yang mengklaim obat bahan alam itu langsung efeknya itu ya. Iya, Nah, itu malah bahaya takutnya ada yang disusupi ya gitu ya. betul, Nah, betul. oke. Nah, seandainya nih ada pelaku usaha misalkan saya nih orang awam mau membuat sediaan madu Hmm, herbal, oke, madu berkhasiat. Misal sekarang yang lagi rame madu buat apa ya, nambah nafsu makan. Nah, yang oh rame tuh. Nah, ya. misal saya mau bikin di rumah saya sendiri. Mm-mm. Nah, itu kira-kira gimana ya? Dari awal banget tahapnya Oke, gitu. mungkin di sini pertama saya jelaskannya kalau misalnya zaman dulu sebelum adanya UMKM yang berkembang seperti sekarang ini, Ya. untuk kegiatan produksi itu hanya bisa dilakukan oleh industri saja.
Iya, oke. Industri besar istilahnya seperti itu ya. Mhm. Kalau industri dalam bahan alam itu namanya industri obat tradisional, IOT namanya. Mhm mhm. Tapi kalau sekarang ini ketika UMKM sudah didukung oleh pemerintah, didukung dengan penuh, maka bisa dilakukan produksi obat bahan alam dengan skala UMKM. Oh, bisa ya? Betul, bisa. Jadi untuk lokasinya pun tidak harus misalnya harus di kawasan industri atau bagaimana itu tidak Mhm. harus. Jadi misalnya mau menggunakan rumahnya atau toko atau mungkin tempat dari milik keluarga atau milik usaha yang tidak terpakai itu bisa dilakukan. Yang penting nomor satu diurus untuk legalitas usahanya. Jadi mengurus NIB. Mengurus NIB. Betul, nomor induk berusaha biasanya kita bisa mengurusnya di Dinas Penanaman Modal setempat, misalnya Dinas PTSP, atau Ya. kalau misalnya mampu mengoperasikan IT juga bisa tuh langsung bikin sendiri ya. Sekarang kan semuanya sudah bisa Mhm digital gitu mhm. ya, Iya. bisa melalui website OSS. Kemudian kalau izin usahanya itu sudah resmi, sudah memiliki NIB, maka melakukan persiapan untuk menyatakan tempatnya layak untuk produksi obat bahan alam. Oh, gitu. Kelayakannya itu diberikan suatu sertifikat namanya sertifikat CPOTB, baik yang Mmm. sifatnya full ataupun bertahap. Kalau kita bicara untuk UMKM, maka namanya sertifikat CPOTB bertahap. CPOTB itu apa sih? CPOTB itu adalah cara pembuatan obat tradisional yang baik. Obat tradisional di sini adalah obat bahan alam ya. Iya. Jadi kalau misalnya mau bikin obat bahan alam, tempatnya itu harus dinyatakan layak dulu gitu. Iya. Kelayakannya seperti apa? Nah, ini nanti akan kita jelaskan lagi. Tapi Oke. intinya untuk mengurus kelayakan tersebut, tempatnya mungkin disesuaikan dengan persyaratan, kemudian cara mengoperasikan tempat itu, misal kita butuh SOP untuk Oke. membersihkan tempatnya, Iya. SOP untuk membuat tadi kan mau bikin madu berkhasiat ya, Iya. untuk bikin madunya, Oh, madu ya. misal madu nafsu makan gitu tadi Iya. ya, supaya efeknya memang beneran nafsu makan gitu. Iya, Takutnya heeh. bikin madu nafsu makan, efeknya malah pelangsing, misal nggak punya SOP yang Iya baik, iya, seperti itu kan. bisa jadi, iya. Ya, setelah Oke misal oke. tempatnya sudah dinyatakan layak, lalu produk yang mau diproduksi itu nanti bisa didaftarkan di Badan POM. Melalui website Mhm, juga, website mhm punya Badan POM mhm. namanya Asrot, aplikasi sistem e-registrasi obat tradisional. Nanti di situ didaftarkan, melengkapi segala berkas, lalu udah deh terbit. Seperti Ya itu. secara umum gitu ya. Jadi Betul. kalau dirangkum, jadi memang ada 2 aspek ya, itu aspek, sarananya Betul. dan yang kedua aspek produknya gitu ya? Iya. Nah, jadi aspek sarananya itu layak dari segi tempat, kebersihan, karyawan, ya Iya. gitu ya. Terus aspek produknya apakah benar aman Betul. apa tidak ya, atau Iya. berkhasiat atau tidak gitu ya. Heeh. Betul. Nah, misalkan saya mau bikin madu ini, Mhm. terus saya ngurus ke di PMPTSP, Mhm. nah terus saya dapat NIB Mhm. gitu. Nah, selanjutnya apa ini, kan istilahnya saya mau membuat sebuah pabrik tapi di rumah nih. Iya. Nah, itu apakah sebutannya pabrik juga atau Mhm. seperti apa ya? Nah, Kalau misalnya sudah ke DPM PTSP, mhm, itu sudah bisa mulai menyiapkan, pabriknya tadi ya. Meskipun iya, dinamakan pabrik, tapi jangan dibayangkan kalau pabrik UMKM lalu tempatnya harus besar atau apa gitu, tidak. heeh, Ada sebutannya, yaitu ada 2 namanya ya, satu namanya UMOT atau Usaha Mikro Obat Tradisional. iya, Usaha mikro obat tradisional itu bisa memproduksi, sediaan-sediaan yang untuk luar. Misalnya, parem, parem, tapel, mhm, pilis, kemudian minyak gosok atau cairan oh obat iya iya, minyak luar, gosok kemudian ya, rajangan. Rajangan itu misalnya kayak semacam, jamu tapi yang sifatnya itu dia masih berupa, apa ya, daun-daun kering, iya batang-batang kering yang nanti iya, harus direbus dulu, itu namanya UMOT, usaha mikro obat tradisional. Kalau mhm. misalnya mau bikin yang bisa diminum atau kapsul, seperti itu bisa pakai namanya usaha kecil obat tradisional. Oh, usaha kecil obat, UKOT, ukot, iya, oke, kita iya, sebutnya UMOT dan UKOT. umot dan ukot, Betul. oke, Nah, nanti tapi kan biasanya kalau dari masyarakat itu karena belum mengetahui habis dari PTSP biasanya akan bingung, "Lalu saya kemana?" Gitu kan. ya, Ketika bingung seperti itu bisa menghubungi ke Badan POM UPT yang terdekat. Misalnya kalau di wilayah Banjarnegara, Cilacap, kemudian, Purbalingga dan Banyumas, Purwokerto itu bisa menghubungi ke kantor Lokapom di Kabupaten Banyumas ini mhm mhm untuk mhm, menanyakan bagaimana sih prosesnya dalam persiapan pembuatan pabrik. Sebenarnya untuk proses pembuatan pabrik ini tidak ada kewajiban untuk mendapatkan ACC dari BPOM. Misalnya saya mau bikin gedung saya tadinya bangunan rumah, lalu mau saya sulap jadi pabrik UMKM obat bahan alam gitu ya.
tidak ada kewajiban untuk misalnya dari BPOM-nya menyetujui itu tidak ada. Cuman yang kita khawatirkan jika misalnya pengusaha itu maju sendiri secara mandiri, kadang-kadang persiapannya kurang sinkron dengan aspek-aspek yang harus diterapkan dari yang namanya CPOTB tadi. Kalau misalnya nggak sinkron, kemudian waktu dilakukan kunjungan, loh kok nggak bisa diterapkan? Nanti harus ada perubahan sekat ruangan, perubahan Ya. bangunan, dan lain sebagainya. Itu kan Oh terlalu ya, menghabiskan betul, 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 banyak betul. ongkos gitu ya. Berarti memang pelaku usaha sebaiknya sebelum memulai segala sesuatu, Mm-mm. baik itu dia membangun, rekrut, terus beli Iya, bahan, ada baiknya konsul dulu sama betul. Loka Banyumas ya. Iya, Heeh. konsul kan toh gratis ya, yang penting Gratis ya? betul Oh, iya, gratis. iya, iya. Iya, boleh datang ke kantor boleh, menghubungi via media sosialnya boleh, Mm. melalui WA atau telepon kantor juga boleh. Oh Bebas iya, aja. iya, Yang iya. penting berkomunikasi supaya kami bisa memberikan saran-saran gitu ya terkait, oh kalau mau bikin bangunan rumah disulap menjadi usaha kecil obat tradisional, UKOT tadi untuk membuat obat tradisional atau obat bahan alam madu eh, penambah nafsu Madu makan gitu penambah ya. nafsu makan ya. Nanti kita akan kasih saran, oh berarti ruangannya disekat begini. Berarti ruangan ini nanti dipakai untuk misalnya untuk proses mixingnya atau pencampuran. Ruangan ini nanti dipakai untuk proses fillingnya atau ngisi ke botol. Yang ini Hmm. untuk gudang bahan baku dan lain sebagainya. Oh gitu ya. Gitu. Jadi memang kita diarahkan di awal itu setelah mengurus NIB, misal kita masih dalam konteks madu herbal penambah nafsu makan ya. Iya. Jadi memang kayak kita tuh harus disuruh atau istilahnya disarankan untuk membuat semacam apa ya istilahnya kayak denah rumah ya gitu ya. Iya, betul. Denah ruang-ruang gitu ya. Betul. Jadi Eh, denah untuk layout lokasi produksinya gitu. oh gitu ya, gitu ya. Iya. Jadi ini nanti kira-kira mau membuat madu nyampurnya di sini, kemas di sini gitu ya. Iya. Heeh, heeh, heeh. Denah bangunan gitu ya. Tapi denah ini jangan diartikan lalu kayak Gmaps gitu ya, lokasi menuju ke sana itu mah Oh, iya bukan. denah undangan ya. Iya, iya, Ini agak beda. Kalau ini denah bangunan jadi denah bangunan. kontakan-kontakan Oh iya, di iya. dalamnya. Itu denah bangunan tuh jadi ya lokasi-lokasi kamar-kamar atau ruang-ruangan gitu Iya, ya. betul. Oke, jangan keliru. Nah, setelah denah diperoleh atau disetujui istilahnya ya, apakah saya udah boleh melakukan pembangunan nih? Mulai misalnya. Bisa, kalau Hmm, misalnya sudah dikomunikasikan, oh kok ruangannya seperti ini, ya, kemudian dimodifikasi menjadi seperti ini supaya bisa untuk produksi gitu ya. kan. Sudah ada kesepakatan, sudah kita nyatakan, oh udah bagus ini, coba silahkan dibangun. Itu silahkan untuk dibangun atau disekat gitu. Mm-mm, Supaya ya, nanti kan tidak ada proses dua kali bongkar itu tadi ya. ya, ya, ya. Kalau misalnya sudah sambil, mungkin kan kalau urusan merenovasi bangunan itu kan bisa minta tolong sama pihak lain ya. Ya, Misalnya pakai jasa tukang, konstruksi atau apa. kontraktor ya. Heeh, heeh, Iya, heeh. kemudian yang memiliki usaha sebaiknya mulai mencari atau merekrut tenaga kefarmasian di situ. Tenaga Tenaga farmasi kefarmasian ya. ini bisa D3 farmasi, bisa S1 farmasi, bisa juga apoteker. Fungsinya merekrut tenaga kefarmasian adalah untuk mempersiapkan sistem. Sistem tadi untuk mengoperasikan pabrik UMKM-nya ini tadi supaya Mm-mm. bisa berjalan dengan baik sesuai dengan persyaratan CPOTB Oh, gitu. sistemnya itu yang tadi dibilang oleh Bu Elok CPOTB itu ya. Betul, Nah, sistemnya itu mungkin gampangannya kalau kita itu bilang SOP gitu ya. SOP ya, ya, ya. Betul. Jadi kan misalnya, oh ini bentuk gedungnya seperti ini, ruangannya seperti ini, maka SOP pembersihannya begini. Oh kita punya alat, alatnya seperti ini, SOP pengoperasian alatnya seperti ini, misal Ya, begitu. ya, ya. Itu Nggak kan bisa harus serampangan disiapkan. ya, pokoknya ada SOP-nya Betul. semuanya ya. Betul. Eh, Kalau nggak ada SOP-nya nanti takutnya itu tadi sudah dibikin plotnya produk madu untuk menambah nafsu makan. ya, Ternyata karena karyawannya mungkin juga masih awam, masih baru, dibikin madunya malah efeknya pelangsing. Wah gagal dong produknya. dah iya Misal ya. Waduh, gitu. bisa bisa ribut nih pasaran nanti ditarik ya. Iya. Tadi oke kita sekarang sampai tengah-tengah nih ya. Jadi di aspek membuat SOP tadi Iya. atau CPOTB gitu ya. Tadi ada dibilang tahap-tahap itu ya, bertahap itu ya. Jadi untuk Iya. UMKM itu sebenarnya harus dipenuhi semuanya kah CPOTB-nya itu atau memang tadi tahap bertahap itu maksudnya tahap apa ya? Oke.
Jadi untuk CPOTB ini sebenarnya kalau full aspek itu Ya. kurang lebih ada sekitar 13 plus Oh, banyak ya? aspek, banyak, Heeh. iya. Tapi kalau untuk UMKM, untuk yang usaha mikro obat tradisional yang tadi untuk sediaan yang luar, yang minyak gosok dan lain-lain, Iya. itu cukup memenuhi satu atau 2 aspek saja. Oh, apa itu ya? Sanitasi hygiene, kebersihan dan juga kebersihan personel dan kebersihan tempatnya, Ya, sama dokumentasi. dokumentasi. Iya, kalau untuk usaha kecil obat tradisional juga yang paling minimal cukup memenuhi 2 aspek itu aja. 2 dari 13 plus plus. Jadi sebenarnya sedikit ya, Ya, sedikit ya, kalau sedikit. dibilang sedikit ya? Iya, Heeh. karena hanya terkait kebersihan person yang melakukan pekerjaan dan kebersihan tempat yang digunakan untuk bekerja membuat, produknya Iya. tadi, sama dokumentasi. Kan nggak lucu ya misalnya kita sudah bekerja nggak ada catatannya. Kalau seperti itu kan juga mungkin nanti akan bingung ya. Lah ini Ya. kemarin ngerjain apa, hasilnya berapa, kemarin beli bahan baku dari mana, sumbernya apa, kualitasnya gimana. Sehingga yang untuk 2 aspek ini memang diwajibkan sejak awal. Seperti itu. Iya iya iya. Sedangkan untuk aspek bangunan, aspek mungkin personalia, aspek apa ya, semacam fasilitas peralatan itu belum diwajibkan untuk UMKM obat bahan alam atau Belum OBA. diwajibkan, tapi kalau misalnya ngide mau digarap Boleh, juga boleh ya? boleh. Jadi kita Heeh. kan memberikan standar paling ringan untuk UMKM ini supaya bisa melangkah dulu. Oh, ya. Jadi setidaknya itu sudah bisa untuk mendaftarkan produknya di awal dulu, melangkah dulu. Kalau misalnya sudah maju, produknya juga sudah laku, bisnisnya sudah berjalan, Iya. cash flow kan ada ya. Iya. Betul. Kalau kemudian kan juga ada semacam pengalaman, Iya? ternyata CPOTB nggak susah-susah amat ya. Oh, ada ya? Heeh Iya, kan heeh. kemarin saya, aplikasikan 2 aspek ternyata nggak susah-susah amat ya. Oke, kita lanjut ke aspek selanjutnya, itu boleh, Oh, gitu. iya 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 iya. Kalau misalnya pengusaha besar yang sudah memiliki beberapa pengalaman di bidang produksi obat bahan alam sih, otomatis mereka biasanya langsung full aspek gitu ya. Iya. Tapi kalau misalnya kita bicara UMKM kan mereka juga perlu, belajar gitu mungkin ya. Bagaimana produksinya, bagaimana pendaftarannya gitu. Oh, Makanya ada yang namanya bertahap iya. ini Oke, jadi sahabat difasilitasi. Bepom yang nonton Ngode hari ini, jadi itu ya mudah sekali ya, jadi bisa dibilang dan dipandu juga ya oleh Lokapom ya, Betul betul. kebersihan karyawan, kebersihan bangunan, terus dan dokumentasi ya, Iya, pencatatannya aja. bercatat. Oke. Itu udah, menurut saya udah cukup simpel ya, itu ya, bisa ya dibantu. Nah, sudah nih istilahnya sudah CPOTB, sudah Mhm selesai nih CPOTB. Alurnya itu ya misal kita konsultasi, kita sudah membuat sistem mhm. istilahnya, lalu, tahap selanjutnya apa yang dilakukan? Apakah ada pemeriksaan, ataukah ada verifikasi, ataukah ada tahap-tahap istilahnya di mana biasanya kalau namanya membuat usaha itu pasti selalu ada petugas yang datang ke lapangan nih, verifikasi apalah itu maksudnya ya, datang mengecek gitu ya, dari berbagai macam dinas gitu ya. Nah, kalau dari Lokapom sendiri ada nggak seperti itu? Jadi tadi, saya rangkum ya, Mhm. pertama kan membuat NIB, Iya kemudian habis itu menyiapkan lokasinya iya. dengan denah yang sesuai, kemudian disekat yang sesuai, menyiapkan sistemnya. Mhm. Kalau sudah, lalu nanti mendaftarkan akun e-sertifikasi pom.go.id untuk Ya, mendaftarkan sertifikasi. CPOTB-nya tadi. Ketika Oke. mendaftarkan di website e-sertifikasi.pom.go.id itu, permohonannya akan masuk ke kita, ke Oke. Lokapom di Kabupaten Banyumas. Ya. Kalau misalnya permohonannya sudah masuk, kita kan ngeliat tuh dokumen yang diupload. Oh, dokumennya ini, oh tempatnya di sini, oh ada kontaknya, nomor HP-nya ini. Lalu kita akan calling. Halo, dengan misalnya CV apa gitu ya, CV Bersinar misalnya. Iya. Halo dengan CV Bersinar, betul mengajukan CPOTB untuk lokasi di sini dan bagaimana. Kalau misalnya benar, kami akan melakukan proses verifikasi tadi Oh, dengan ya. melakukan kunjungan untuk melihat seperti apa tempatnya, di mana, udah bener belum lokasi dan juga setting-setting, apa namanya, ruangannya, Iya. alatnya, dan sebagainya, SOP yang dibikin tuh udah bener atau belum. Misalnya waktu kami kunjungan, "Kok ada yang belum sesuai?" Kan mesti pertanyaan orang, "Wah ditolak dong Bu?" Nggak gitu sih.
nggak ditolak, Oh, tapi nggak ditolak biasanya ya? kita akan memberikan masukan. Oh, ini kok begini, kalau begini nggak sesuai dengan prinsip CPOTB, jadi harus dibetulkan. Misalnya ruangannya ganti fungsi, yang tadinya fungsi ini ganti jadi fungsi ini. Kemudian misal SOP-nya kok terlalu umum ya, nanti karyawannya bisa bingung. Kalau seperti itu kita juga akan kasih masukan. Nanti Hmm, masukan-masukan kita itu kan supaya ditindaklanjuti, kalau sudah ditindaklanjuti, sudah oke, nanti akan terbit sertifikat gitu. oke. Sertifikatnya itu terbitnya kalau sekarang karena sudah OSS RBA ya, OSS RBA itu kan berarti sudah apa ya, terintegrasi gitu ya, menjadi Mm-mm. satu gitu ya. Sehingga sertifikat dari Badan POM pun terbitnya melalui website OSS. Oh Jadi ya. tanda tangannya itu tanda tangan atas Kementerian BUPN dan Kepala Badan POM. Oh, Kemudian oke. KOP-nya ya KOP Garuda, KOP Indonesia seperti itu. Oh, oke 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 oke. Sertifikat itu nantinya digunakan untuk mendaftarkan produknya di website BPOM. Hmm, Jadi kan perlu ada suatu statement ya atau iya, pernyataan kalau tempatnya layak. ya, Tempatnya layak dibuktikan dengan sertifikat. ya. Kemudian karena sudah punya sertifikat, produk yang mau diproduksi bisa didaftarkan. Oke, Gitu. ya ini berarti istilahnya sertifikat itu adalah bukti bahwa sarana dan pabrik saya itu udah siap gitu ya. Betul, Tahap betul. selanjutnya berarti tinggal ke produknya ya. Betul. Produknya itu mendaftarkannya di ada kanalnya lagi juga ya, Iya, Bu di Elok ya. asrot.pom.go.id. Ya, asrot.pom.go.id. Nah, ah, kalau ngomongin tentang registrasi ya, ya. kan ada pangan, ada obat tradisional. Nah, kalau untuk registrasi obat bahan alam nih, itu kan tadi kan disebutkan harus bahan-bahan alam, bahan-bahan tradisional gitu ya. Nah, ada nggak sih istilahnya batasan-batasan bahan-bahan yang boleh dan tidak boleh gitu? Karena kan masyarakat, misalnya seperti yang misal saya ngide, mau bikin madu, ada yang mau bikin misalnya ide nih iseng nih sirup atau misalnya bikin serbuk tabur atau misalnya permen misalkan kayak gitu. Itu boleh nggak? Atau kira-kira ada nggak ya istilahnya dari Badan POM tuh seperti kondisi khusus yang nggak boleh gitu ya? Karena kalau untuk obat bahan alam ini kan dia sumbernya dari alam ya. Jadi Ya, mungkin ada sedikit keterbatasan untuk jenis sediaan yang bisa dibuat dari obat bahan alam itu. oh gitu. Keterbatasan ini langsung saja sudah ditentukan oleh peraturan Badan POM supaya tidak ada kebingungan bagi para pengusaha obat bahan alam. Ya, Jadi sudah ditentukan bahwa tidak boleh untuk membuat atau dilarang untuk membuat jenis sediaan intravaginal yang dimasukkan untuk vagina. oh, oh. Kemudian yang untuk tetes mata, karena tetes mata itu kan harus steril, sedangkan obat bahan alam itu sulit kalau membuat produk dia bisa kondisinya steril gitu ya. Iya. Kemudian parenteral, parenteral itu contohnya infus. Oh infus ya. Ya, infus yang disuntik-suntik itu juga tidak bisa atau dilarang gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah supositoria. Supositoria itu yang dimasukkan ke dubur. Oh iya Tapi iya. kalau supositorianya itu mengandung herbal untuk mengobati wasir atau ambeien, itu boleh Oh obat boleh. tradisional. Ya. Kan supositoria tidak selalu untuk wasir ya, bisa untuk misalnya demam atau bisa Ya, untuk misalnya kejang dan lain sebagainya. ya, 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 Yang ya. boleh untuk obat bahan alam, obat tradisional itu adalah yang supositoria untuk wasir saja. Selain itu nggak boleh. Gitu. Hmm. Jadi larangan terhadap jenis-jenis sediaan yang diproduksi ini bukan karena membatasi atau karena biar apa ya, biar ribet gitu bukan Atau ya. mau mau menghalangi masyarakat Iya, untuk sukses enggak ya sebenarnya? bukan, bukan. Tapi Enggak. karena memang ada keterbatasan untuk obat bahan alam itu, dia kalau misal dibuat dalam bentuk sediaan itu juga produknya nggak akan bisa maksimal kualitasnya dan Hmm. akan membahayakan kesehatan masyarakat yang menggunakannya. Oh ya Jadi berarti langsung diatur sekalian di iya Peraturan iya. Badan POM Nomor 25 Tahun 2023 tentang kriteria dan tata laksana registrasi obat bahan alam. Iya iya iya. Dilarang bikin ini gitu, sudah Oh ya dicantumkan. itu Ya, berarti sebenarnya untuk melindungi masyarakat juga ya. betul, Heeh, heeh, heeh. betul. Jadi kalau ada yang beredar di masyarakat untuk bentuk sediaan seperti ini sebenarnya nggak boleh dong berarti ya? Ya boleh. Nggak boleh ya? Sayang sekali kita masih menemukan misalnya dia itu bentuknya sediaan jamu tetes.
Jamu tetes. Jamu itu termasuk obat-bahan alam atau obat tradisional ya? Ya, Jamu tetes. Sebenarnya kan tetesnya untuk ditetes di air minum misalnya, atau ya, ditetes langsung tetes gini ya ini air minum minum atau tetes langsung ya. iya, tetes langsung di dalam mulut. Iya. Cuman kadang ada yang ngeklaim bisa untuk tetes mata atau tetes telinga. Oh ya, saya pernah lihat tuh Iya, ada obat tetes mata gitu. betul. Atau misalnya propolis, propolisnya katanya bisa untuk tetes telinga atau tetes mata, padahal propolisnya sebenarnya untuk diminum. Memang Oh, bentuknya tetes karena kan propolis agak mahal ya iya, harganya ya. Jadi biasanya kan bentuknya kecil, iya, lubang yang buat netesin juga kecil. iya. Jadi ada kesalahpahaman gitu. Oh, Kesalahpahaman ini ada dua, ada satu kesengajaan dari produsen, nggak ditulisin gede-gede tulisannya kalau itu untuk tetes yang diminum. Kemudian yang kedua ada kesalahpahaman aja dari masyarakat karena bentuknya yang mirip sama tetes mata. Tapi oke. sesungguhnya Oke, tidak jadi boleh. pemirsa Ngode, jadi jangan lupa ya kalau ada sediaan-sediaan seperti itu beredar di pasaran, jangan salah dipergunakan ya, karena nggak boleh untuk telinga dan nggak boleh untuk mata ya. Nah, kalau Iya, dicoba juga pasti perih ya, harusnya kebayang ya. iya betul. Heeh. Nah, misalkan nanti itu tadi kan ke jenis-jenisnya ya. Nah, jenis-jenisnya. Terus kalau misalnya itu tadi isu yang sekarang beredar masyarakat tuh, saya minum obat tradisional ini itu cepet loh, Mmm, pegel-pegelnya hilang gitu, mhm, nafsu makannya cepet meningkat, tensi saya cepet turun, kolesterol saya turun, saya kok rasanya langsung seger kayak gitu. mhm, Kayaknya tuh efeknya singkat gitu ya, gitu. Saya kadang nggak percaya ya, cuma, mhm. yang beredar seperti itu. Nah, itu ada hubungannya nggak ya dengan istilahnya tuh bahan-bahannya? Apakah ada bahan-bahan super yang ditambahkan ke situ atau gimana ya, Bu Elok ya? Iya, Nah, yang boleh. mungkin di sini fenomenanya kita bisa lihat di masyarakat. Ya, Kalau pernah dengar istilah itu ada obat herbal, obat bahan alam, obat tradisional ini yang ditambahkan sama BKU. BKO, apa BKU tuh ya? itu bahan kimia berkhasiat obat. Bahan kimia berkhasiat obat, bahan Betul. kimia obat. Iya, bahan Mhm, kimia obat. Padahal kalau misal kita mau lihat namanya, namanya aja obat bahan alam, iya, alias obat tradisional, iya, alias jamu. jamu, Sesungguhnya kan itu adalah sediaan yang sifatnya dia dari alam ya. betul. Kalau bahan kimia obat itu kan berarti dia bukan dari alam ya. Mhm, mhm. Bahan kimia obat itu kan berarti dia memang bahan sintetis Ya, yang memang ya bahan obat gitu. Harusnya kalau obat bahan alam tidak dicampur dengan bahan kimia obat. mmm, Karena kalau misalnya kita bicara obat bahan alam, kita pengen sesuatu yang natural. Pengen sesuatu yang efeknya itu tidak keras tapi lembut, perlahan-lahan, lalu bisa dipakai dalam jangka waktu yang panjang, dengan minim efek samping, dengan kenyamanan yang lebih, dan lain sebagainya. Gitu kan intinya, kalau misalnya orang zaman dulu mungkin bikin obat bahan alamnya kan harus ngerebus dulu, harus mhm, numbuk dulu, dan lain iya, betul, sebagainya. betul. Dengan kemajuan teknologi, pengennya orang itu kan juga praktis, makanya ada sediaan obat bahan alam yang dijual di pasaran. Nah, masalahnya, jika obat bahan alam ini kemudian ada cemaran atau dicampur sama bahan yang dilarang tadi, bahan kimia obat misalnya. Mhm, Orang taunya saya minum ekstrak bawang putih biar tensi saya turun. iya, Tahunya di dalamnya ada obat kimia lainnya. Jadi dia kan tertipu ya sebenarnya masyarakat iya, itu ya. betul, betul. Atau misalnya saya minum obat ekstrak ini untuk mengurangi pegal linu. Tapi ternyata isinya di dalamnya memang obat pegalinu yang biasa misal diresepkan oleh dokter. Lah, terus Mmm, apa fungsinya beli obat bahan alam? buat apa dong saya beli Betul, jamu itu ya, mending saya beli obat betul. aja ya? Iya, betul. Heeh, Padahal kalau misalnya dicampur seperti itu, masyarakatnya kan nggak tahu. Dia taunya itu obat natural. Dia minum aja terus setiap hari. ya, Dan dia nggak tahu juga kalau misalnya efek sampingnya begini. Atau misalnya dia sudah minum obat bahan alam, dia minum juga obat dari dokter. Karena kan sebenarnya obat bahan alam dan obat dokter itu bisa dikombinasikan ya, dengan misalnya dijeda, satu pagi, satu siang, dan lain sebagainya dengan berkonsultasi kepada dokter mhm, pemberi resepnya. Tapi kalau ternyata obat bahan alamnya itu isinya sudah ada campuran, tercemar seperti itu, berarti kan dia double-double ya? iya, double dong berarti ya, Iya, heeh, kalau betul, betul. double-double atau ada interaksi, atau sebenarnya di obat bahan alam itu ada obat yang dilarang, atau bikin si pasien atau si penggunanya alergi, jatuhnya kan berbahaya. Ya, Itu loh betul. yang sangat disayangkan gitu ya, sangat dikhawatirkan di situ. Nah, dan, saya baru inget nih,
bukankah obat itu sebagian besar memang harus dengan resep dokter ya? Betul. Nah, berarti sebenarnya dia dimasukkan ke dalam jamu itu yang pertama ilegal dan yang kedua berbahaya ya? Iya, betul. Heeh, gitu. Kemudian kita juga tidak bisa jamin sebenarnya bahan kimia obat yang dimasukkan ke jamu itu kualitasnya kayak apa. Dia beli Hmm, dari mana? Kan kita juga nggak bisa jamin. iya. Apa dia beli dari tempat yang baik, kemudian kualitasnya baik, khasiatnya baik, sudah expired atau belum. Kemudian Hmm, cara nyampurnya kan teknologi untuk membuat bahan alam dan teknologi untuk membuat obat sintetis kimia itu kan berbeda. Jadi bisa jadi obat, misalnya nih alasannya saya belinya dari tempat yang baik kok, saya belinya nggak expired gitu misalnya ya pengusahanya bilang seperti itu. Tapi waktu pencampuran di tempat yang tidak sesuai dengan spek obat, tapi untuk obat bahan alam kan nanti kualitas produknya juga berbeda gitu. hmm, Sehingga kebanyakan obat bahan alam yang mengandung BKO, yang ada cemaran BKO tetap akan merusak kesehatan. Seperti gitu itu. ya. Nah, ya jadi pemirsa ngode. Nah, ini pengetahuan baru ya. Jadi bahwa kalau justru kalau misalnya obat bahan alam itu cespleng, itu ada indikasi kuat dimasuki oleh bahan kimia obat. Iya Eh, betul. dan bahan kimia obat yang sebenarnya kita harus minum dengan pengawasan dan dari resep dokter. Iya. Nah, karena rata-rata orang itu minum bertahun-tahun ya, minumnya itu nanti biasanya pasti kena efek samping ya, Iya betul. kena ke organ ya biasanya nanti. Iya, kena ke organ dalam. Mungkin yang paling gampang, yang paling sering kita temui di lapangan Mm-mm. itu adalah obat bahan alam yang dia klaimnya untuk mengurangi pegalinu. Pegalinu Iya, ya. ternyata di dalamnya dikasih macam-macam, misalnya dikasih natrium diklofenat, piroksikan, paracetamol, atau dexamethasone gitu. Nah, salah satu contoh aja nih ya, yang Ya, paling gampang dexamethasone itu yang paling biasanya ya kalau dari teman-teman penindakan gitu ya menemukan barang bukti ya. bahan kimia obat yang dicampurkan ke obat bahan alam itu ada dexamethasone. Nah, dexamethasone ini salah satu efeknya adalah menimbulkan diabetes. Menimbulkan diabetes. Malah Betul. bikin diabetes ya. Iya, malah bikin diabetes. Menimbulkan diabetes, kemudian dia juga bisa menimbulkan keropos tulang. Keropos tulang. Kalau paling paling mudah diteliti gitu ya, paling mudah dilihat oleh masyarakat tanpa kita harus, pergi periksa lab dan lain sebagainya, lihat aja, kalau sering minum obat bahan alam, yang mungkin dia itu mengandung bahan kimia obat tadi, yang Mm-mm. mengandung dexamethasone tadi, lama-lama itu pipinya makin, apa sih, ini, tembem gitu ya. Tapi Oh, tembemnya tuh kayak isi air gitu. Jadi hmm. kiur-kiur gitu. Badannya segitu aja, tapi pipinya makin tembem, Oh, isinya kayak badannya, ada airnya gitu. badannya, mohon maaf, badannya flat tapi kok Iya, cabi gitu. cabi gitu. Oh, Cabinya pun kiur-kiur-kiur gitu, kayak ada isinya oh, air gitu. oh, Kemudian kalau misalnya berhenti mendadak, badannya sakit semua. oh, Itu namanya withdrawal syndrome atau gejala oh. putus obat. Mungkin kalau misal masyarakat awam gampangnya itu bilangnya kecanduan. Ya, kecanduan. Iya, Mhm. jadi itu sudah seperti kecanduan karena kan untuk dexamethasone ini dia adalah tiruan kortisol atau hormon alami tubuh. Kortisol ini untuk proses inflamasi atau Mhm, peradangan gitu ya. mhm, Jadi kan mhm. kalau kita pegel-pegel, biasanya ototnya tuh ada peradangan gitu. Jadi kalau minum Oh, dexamethasone dia menurun, membaik. Cuman kalau yang dicampurkan ke bahan kimia, sorry, bahan kimia obat yang dicampurkan ke obat bahan alam kan berarti dosisnya tidak terukur. oh iya, betul, betul, betul. Ya, frekuensinya juga jadi tidak bisa dikendalikan karena mengiranya si pengguna, konsumen mengiranya itu natural. Jadi dia menggunakannya santai aja gitu. Ternyata sudah Oh, minum obat dengan dosis yang tinggi dan lain iya, sebagainya. iya, iya, iya. Gitu. Paling bahaya sih itu. Malah saya baru inget nih malah Mm-mm. banyak jamu yang istilahnya ini ya obat kuat nih. Oh iya. Terus saya pernah baca berita tuh, mohon maaf ini ya, ada seseorang minum obat kuat, lalu akhirnya dia kena serangan jantung. Oh iya iya. Itu efek samping obat juga berarti itu ya? Iya, Ah, ceritanya kalau di obat stamina pria ini ya, iya. obat kuat gitu ya, itu juga mungkin karena pengennya si pengusaha ini efeknya cespleng gitu. Kebetulan konsumennya juga mengiranya, wah obat natural nih, tapi natural cespleng, aman dong gitu ya. Oh, iya. Minum aja terus gitu. Padahal kalau misalnya biasanya nih yang ditambahkan pada obat stamina pria itu kan namanya sildenafil. Sildenafil. Sildenafil ini sebenarnya adalah obat untuk mengatasi atau mengobati impotensi yang Oh, akan diresepkan oleh dokter misalnya dokter spesialis terkait dengan itu misal andrologi atau apa gitu ya. Nah, obat impotensi ini
memang punya efek di jantung. Karena dulu sekali waktu pertama kali ditemukan obatnya itu sebenarnya untuk obat jantung. Tapi ternyata efek untuk jantungnya itu ada efek samping tambahan tadi yang bikin kuat itu tadi, yang bikin Oh, stamina pria itu tadi. Sehingga ketika dilakukan perubahan dosis disesuaikan dia jadi obat stamina pria. Tapi itu hitungannya obat keras. Obat obat keras keras. harus atas resep dokter dan diawasi dokter untuk keperluan medis khusus impotensi. Bayangkan Oh, kalau obat yang seperti itu dicampur dalam obat bahan alam. Lalu oh, penggunanya merasa, wah aku pakai obat ini natural, tapi ternyata efeknya mantap gitu misalnya. mhm. Minum aja terus, tahu-tahu dia serangan jantung. Karena Waduh, memang obatnya ngeri berefek sekali pada ya, jantung. betul betul betul. Ya, itu kan fatal ya. Ah, iya 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 iya. Jadi Iya. orang yang niatnya tuh cuma mau sehat, minum jamu Mm-mm. bertahun-tahun apa, terus dia nggak tahu, terus nanti malah sakit, Iya, organ dalamnya kena, serangan iya, jantung, lebih betul. banyak mudaratnya dan itu berarti pasti tidak tidak ada izin edarnya ya, ilegal berarti ya? Iya, Karena tidak betul. mungkin dikeluarkan oleh BPOM ya? Betul. Jadi Mhm, ceritanya gini, kalau obat di BPOM atau semua produk yang didaftarkan BPOM itu dia harus memenuhi syarat yang namanya toyib kalau dalam Islam itu. iya, Toyib itu artinya aman. aman. Jadi kan kalau obat itu harus berkhasiat, bermutu dan aman. Nah, Khasiat kita memutu menjamin amanah. keamanannya itu. Iya, Sehingga mungkin kan ada beberapa peraturan yang mengikat gitu ya. Misal mhm, tempatnya harus baik, dilakukan produksinya dengan baik, bahan yang dicampur pun juga bahan-bahan yang diizinkan, nggak boleh bahan yang dilarang itu untuk menjamin keamanan atau toyibnya tadi. iya, Gitu. Kalau misalnya halal atau tidak, itu menjadi opsi. Kalau halal kan bisa mengurus kepada Kementerian Agama ya, lalu bisa diberi sertifikat halal. Kalau di BPOM tidak wajib halal, tapi jika mengandung barang non halal itu wajib dicantumkan. Gitu. iya Untuk iya. produk-produk BPOM gitu ya. Jadi untuk supaya informasi aja ke masyarakat yang memang, oh saya bisa pakai produk non halal karena saya tidak beragama Islam misalnya. Boleh, karena BPOM juga menerbitkan dan di situ Mhm, ada tulisannya. Kalau misal mungkin kalau produk bahan alam agak jarang ya. Tapi kalau misalnya produk makanan kan misalnya mengandung babi atau apa, itu diizinkan asalkan ditulis. Jadi buat teman-teman yang mungkin, oh saya nggak masalah makan daging babi itu bisa. Gitu. Tapi oke oke. kalau untuk BPOM memang wajib toyib. Apa, keamanannya itu terjamin. Harus aman, Seperti oke oke. itu. Iya. Ya jadi itu tadi yang kita bahas panjang itu tentang bahan kimia obat itu bahkan parasetamol aja nggak boleh ya. Betul. Parasetamol aja nggak boleh, dexamethasone nggak boleh, pokoknya semua senyawa obat nggak boleh. Harus Betul. murni bahan alam Iya, dan jangan. itu nanti yang didaftarkan ke BPOM. Iya. Jadi kalau misalnya setelah registrasi, terus nanti keluar izinnya, nah nggak boleh ya itu bener-bener nanti saya diam-diam mau tambahin ah dikit-dikit. Nggak boleh Oh, ya, itu pasti nggak boleh ketahuan ya. dong. Ceritanya BPOM sudah menerbitkan izin, ini istilahnya SIM gitu ya. Iya, Kita sudah menerbitkan izin untuk dia punya usaha, mhm, kemudian memproduksi obat bahan alamnya, SIM-nya udah terbit. Ternyata waktu berjalannya waktu melanggar peraturan. iya. Istilahnya kalau orang berkendara udah dikasih SIM, lampu merah diterobos aja. Oh Itu kan iya, juga seperti itu umpamanya. heeh, Jadi kalau seperti itu statusnya adalah tetap dia melanggar peraturan. Tapi melanggarnya mungkin kan diam-diam ya ketika kita tidak mengawasi. Nah, itulah fungsinya mungkin kalau misalnya masyarakat melihat adanya kecurangan, adanya suatu pelanggaran, dan merasa kalau, ih kayaknya nggak bener ini produk, nggak bener ini pabrik, itu bisa mengadukan kepada kita. oh Kita iya, sih sebenarnya melakukan ya secara rutin sepanjang tahun kepada seluruh pabrik yang memproduksi baik itu makanan ataupun obat ataupun kosmetik, kita pasti kunjungin iya secara random gitu, iya inspeksi iya. gitu ya, secara random Disidak kemudian gitu ya? disidak. Heeh, Jadi mereka nggak tahu kalau mau dikunjungin, kita lihat di mhm gap gitu, mhm, "Ayo lagi ngerjain apa?" Gitu mhm, kan. iya, Ngerjainnya bener apa enggak gitu. Cuman kadang mungkin memang ya namanya sidak kan tidak mungkin setiap hari terhadap satu pabrik terus-menerus ya. Jadi kemungkinan di situ bisa aja pas nggak disidak, pas melakukan kecurangan misalnya. Nah, oke yang oke, seperti itu mungkin kita juga butuh aduan dari masyarakat, support gitu ya dari masyarakat yang punya informasi iya, gitu. Kalau misalnya memang mereka positif melakukan pelanggaran, tidak sesuai dengan komitmen di awal, udah dikasih SIM tapi melanggar lalu lintas gitu istilahnya ya, pasti kan akan dilakukan sanksi-sanksi yang tegas sesuai dengan tingkat pelanggarannya gitu. betul betul, oke oke. Iya jadi memang, banyak ya peraturannya, boleh dan tidaknya.
Jadi kalau misalnya saya mau bikin madu tadi penambah nafsu makan, jangan ditambahkan bahan kimia obat. Iya, Nah, jadi kalau untuk menambah nafsu makan, misalnya saya ingatnya temulawak gitu ya. iya, Udah campur aja temulawak sama betul. bagian bahan lain-lain yang aman gitu. Iya. Dan itu juga kalau saya nggak paham bahan-bahannya bisa ya konsul ke Lokapom ya. Bisa konsul kepada UPT BPOM terdekat. Kalau di Iya, wilayah kita kan di Lokapom Banyumas ini ya yang ada iya. di Purwokerto. Kemudian kalau misalnya, aduh saya rumahnya Banjar nih di Dieng, jauh banget ya ke Lokapom, bisa telepon, WA atau dan lain sebagainya gitu kan. Sekarang sudah musimnya era Oh, iya, iya, iya. digital ya, jadi Oke. mudah untuk menghubungi. Atau kalau misalnya Mm-mm. saya kok lupa tadi dikasih tahu itu informasinya apa ya gitu. Nanti juga bisa mengakses peraturan Badan POM nomor 25 tahun 2023 tentang kriteria dan tata laksana registrasi obat bahan alam. Di situ itu ada misalnya bahan yang dilarang itu apa saja, ada listnya. Oh, ada. Iya, ada daftarnya. Karena kan mungkin kalau masyarakat umum mungkin nggak tahu ya kalau ternyata bahan ini dilarang, bahan itu dilarang kayak gitu. Atau mungkin bahasa apa namanya bahasa Jawanya tahu, bahasa Indonesianya tahu, tapi ketika di bahasa Latinkan jadi nama herbalnya gitu, nggak tahu Mm-mm. kalau itu ternyata adalah herbal yang dilarang. Itu bisa dicek di situ. Paling gampang mungkin kita bisa kasih contoh yang ada di list itu yang dilarang untuk diproduksi itu obat bahan alam dari tumbuhan ganja, Oh, kecubung, iya. opium atau Iya, 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 popi iya. Yang gitu. memberikan efek seperti narkoba, yaitu ya. Betul, betul. Itu mungkin Jamur bisa itu apa? mengurangi sakit, Jamur tapi kan halusinasi itu yang kemarin itu ya. Nggak boleh iya, berarti ya. iya. Itu kan tidak berkhasiat, itu beracun ya, Oh, jadi iya, 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 iya. berbahaya ya. Jadi Ah, fungsinya peraturan ini ada untuk panduan tadi. nah, Karena kan mungkin daftarnya nggak cuma ya, satu ya, dua ya. ya, ada banyak. Nah, itu kan tadi peraturannya waduh banyak tuh. Kan Mm-mm. memang sepertinya memang nggak bisa diterangkan di podcast ini ya. Iya. Kita mau mengakses itu atau mau mendownloadnya di mana ya? Bisa gampang aja nanti buka Google lalu Mm, bisa akses namanya JDIH, jdih.pom.go.id. jdih.pom.go.id. .pom.go.id. Go ya, GO karena kan government Oh ya, pemerintah jadi GO. jdih.pom.co.id tuh. Iya, Sobat Bepom bisa mengakses di situ ya semua informasinya. Nanti tinggal mungkin ketik kata kunci obat tradisional nanti keluar ya peraturannya ya. betul, Itu betul. ya, oke. Nah, itu misalkan kita sudah melalui semua tahap prosesnya itu dengan memenuhi syarat, keluar nih isi edarnya. Mm-mm. Nah, itu saya bisa mengedarkan obatnya selama mungkin atau gimana tuh? Terus saya udah keluar nih, terus saya mau mau produksi terus sampai Mm-mm. saya pensiun, misal Mm-mm. 20 tahun, boleh nggak kayak gitu? Boleh, mengedarkan terus-menerus boleh, tapi Heeh. diperpanjang izinnya Oh, setiap diperpanjang 5 tahun sekali setiap 5 tahun gitu. sekali. Karena kan kalau misalnya kita mendaftarkan suatu produk, kemudian kan upload gitu ya, Mm-mm. mengupload beberapa data dukung, misalnya formulanya, kemudian data keamanannya, data stabilitasnya, dan lain sebagainya kan diujikan lab. Jadi itu biasanya eh, dan produk itu kan nggak mungkin selalu sama ya, kadang bikin produk formulanya gini, ternyata respon masyarakat seperti ini, lalu direformulasi mungkin untuk meningkatkan respon pembelinya atau bagaimana. Jadi bisa sekalian waktu tadi, Oh, ya. waktu perpanjangan izin gitu. Boleh mengedarkan seterusnya selamanya boleh, karena kita ambil contoh misalnya nama jamu itu kan ada COD atau cairan obat dalam itu tolak angin. Oh Tolak angin kan ya, sudah ada selama berapa tahun ya, sudah lama sekali ya. iya lama ya. Boleh, selama itu boleh, tapi Oh, memang diperpanjang 5 iya. tahun sekali, Mhm, gitu. mhm, mhm, mhm. Ya, ya, Iya. ya, 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 ya. Ya, jadi ya ini kami doakan semua penonton yang sedang mengurus Sinedar nih bisa sukses ya nanti Amin. produknya bisa go, nanti bisa diproduksi terus juga diedarkan, bisa laku, dipakai banyak masyarakat bertahun-tahun gitu ya, awet Iya, gitu ya. Heeh. Dan itu pasti dibantu oleh Lokapom ya, dari awal A betul. sampai Z ya. Iya, betul. Karena kan Tinggal kita menghubungi digaji aja. memang fungsinya untuk membantu masyarakat itu tadi Oh ya, iya betul dong pasti. gratis. Semua gratis ya. Semua gratis Oke, gitu. terima kasih banyak Bu Elok. Ada closing statement yang buat pemirsa semua yang nonton di sini? Mungkin, kalau untuk para pelaku usaha yang ingin melakukan pendaftaran, terkait, obat bahan alamnya, semangat terus karena memang kalau misalnya pelaku usaha baru itu biasanya melihat prosesnya, "Waduh kok prosesnya panjang, prosesnya sulit," gitu. Sebenarnya tidak panjang dan tidak sulit, tapi itu hanya karena baru saja, karena masih asing ya.
Jadi karena baru, jadi mungkin terasa sulit dan lain sebagainya. Tidak usah khawatir karena kami dari Lokapom Banyumas pasti akan menawarkan bantuan, kemudian akan membimbing dari awal hingga akhir. Kemudian kalau untuk masyarakat ya tentu selektif dan bijak dalam memilih produk obat bahan alam yang memang terjamin keamanan dan mutunya bisa dilakukan dan mengecek cek bepom.pom.go.id untuk melihat apakah obatnya sudah terdaftar atau belum. Wah, terima kasih super sekali ya informasinya padat sekali ya. Oke, Sobat Bepom, sepertinya waktu juga yang memisahkan kita ya. Terima kasih banyak informasinya dari Bu Elok. Sukses selalu dan semangat ya untuk membantu pelaku-pelaku usaha nih. Kayaknya habis dari podcast ini pasti pada berbondong-bondong nih ke sini kayaknya nih. Langsung mau daftar, daftar, daftar ya, mau daftar ya. Iya, amin. Iya, Mas Albert. Gratis kan ya, amin ya. Iya, Nah, gratis. jangan lupa subscribe ke channel YouTube Lokapom Banyumas dan sampai ketemu di podcast Ngode selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.